Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Oktaviani. Di sini saya akan membahas mengenai tentang akuntansi aset, akuntansi kewajiban, transaksi akuntansi koreksi kesalahan dan peristiwa luar biasa, dan laporan keuangan pemerintah daerah atau desa. Akuntansi aset yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, berikut klasifikasi aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengelompokan aset yaitu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu yang dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya. Nah, kalau aset tidak lancar yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, yang sekarang akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban ini terdapat dua pengklasifikasikan kewajiban pemerintah, yaitu yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu suatu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, kalau kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Karena pengukuran kewajiban, yaitu pengukuran kewajiban artinya pencatatan kewajiban sebesar nilai nominal kewajiban dalam mata uang yang akan dijabarkan dalam mata uang rupiah. Berikut karakteristik dari masing-masing pos pada penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban, yaitu terdiri dari 1. Utang kepada pihak ketiga, kedua, utang transfer, ketiga, utang bunga, dan yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga. Nah, transaksi akuntansi koreksi kesalahan dan peristiwa luar biasa. Nah, kesalahan dan koreksi yaitu artinya penyajian pos-pos yang secara signifikan yang tidak sesuai yang seharusnya mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu. Nah, sekarang laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari suatu proses transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Macam-macam laporan keuangan yaitu terdiri laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan yang terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, laporan perubahan modal yaitu laporan yang menunjukkan seberapa besarnya perubahan modal yang terjadi. Nah, laporan neraca yaitu laporan yang menunjukkan akun-akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dan terakhir laporan arus kas yaitu laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama 1 periode. Nah, macam-macam laporan keuangan pemerintah daerah atau desa. Nah, itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, yaitu laporan realisasi anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi. Yang kedua, laporan perubahan sal, yaitu laporan yang menunjukkan saldo yang berisi dari akuntansi silpa atau sikpah tahun-tahun anggaran. Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu laporan yang berisi operasi, investasi, pendanaan, penerimaan,
dan saldo akhir. Nah, yang keempat, laporan neraca, yaitu yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dan yang terakhir, kelima, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang mengenai kenaikan atau penurunan modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.